peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 5, Kelompok 2, NDH 16. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kota Baru, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini merupakan rangkaian tugas dari agenda 2 tugas kedua, yaitu pembuatan learning journal pribadi. Nah, kali ini saya akan memaparkan pengalaman pribadi saya ketika melaksanakan pelatihan dasar CPNS dengan sistem distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum kegiatan distance learning, kita sudah melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu menggunakan aplikasi Massive Open Online Course atau MOOC, yaitu suatu aplikasi yang disediakan oleh LAN RI untuk pelatihan mandiri secara daring dalam rangka persiapan pelatihan dasar CPNS. Jadi sudah ada nih persiapan sebelumnya sebelum kita menginjak di distance learning. Nah, hingga akhirnya barulah berlanjut ke tahap sekarang, kegiatan distance learning yang sedang berlangsung, yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Lalu sebenarnya apa sih sinkronus dan asinkronus ini? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sinkronus. Synchronous learning merupakan pembelajaran daring secara langsung menggunakan aplikasi teleconference dengan menyediakan pemateri atau tutor di dalam teleconference tersebut. Jadi kita secara berkelompok, ada seperti saya mungkin kelompok 2, kita mengadakan teleconference bersama pemateri. Lalu di situ metode yang digunakan adalah bisa ceramah, penayangan materi-materi, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus itu apa sih? Nah, asynchronous learning adalah pembelajaran daring, jadi masih daring juga nih, tapi pemberian bahan ajar dan tugasnya itu menggunakan aplikasi bantuan, aplikasi lain, yaitu yang kita gunakan sekarang ada LMS, Lembaga Administrasi Negara. Jadi nanti pemateri akan mengupload bahan ajar, materi-materinya, tugas-tugasnya ke dalam aplikasi LMS tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sinkronus dan asinkronus. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari sinkronus dan asinkronus ini? Mari kita bahas lagi. Yang pertama, sinkronus. Sinkronus ini kelebihannya adalah kita dapat berinteraksi secara langsung dengan pemateri, sehingga akan mendapatkan materi yang lebih jelas. Jadi kalau ada yang nggak dipahami itu kita bisa tanya langsung gitu, karena akan ada diskusi, akan ada tanya jawab langsung oleh pemateri. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah ketika kita melakukan sinkronus atau telekonferensi secara langsung, otomatis semakin lama kita melakukan telekonferensi, kita akan menggunakan semakin banyak kuota juga. Nah, itu termasuk salah satu kekurangannya. Dan lagi, akses internet juga sepertinya belum merata di seluruh Kalimantan Selatan, karena ada juga beberapa teman yang ternyata pada saat melakukan telekonferensi dia yang tersendat-sendat, videonya nggak jelas, dan lain-lain. Selanjutnya, asinkronus. Lalu yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari asinkronus. Kelebihan dari asinkronus adalah karena para tutor atau pemateri mengupload materi dan tugas di aplikasi LMS, jadi kita bisa mengakses materi dan tugas tersebut kapanpun. Nah, dan lagi kalau misalkan kita nggak pahami, materi itu bisa kita download dan kita buka lagi secara berulang, kita baca lagi sampai kita paham. Nah, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah ketika kita asinkronus, artinya kita dituntut untuk belajar mandiri. Dan lagi ketika kita bertanya mungkin by phone atau by WA, kita itu kadang-kadang harus nunggu lagi nih pematerinya, nunggu balasan. Kadang-kadang pemateri mungkin banyak kegiatan, banyak juga yang diajar segala macam. Jadi kita harus menunggu lagi. Nah, itulah kira-kira pemaparan learning journal pribadi, pengalaman pribadi saya selama melaksanakan pelatihan dasar CPNS Distance Learning. Oke, sekian dari saya. Salam hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latsar CPNS, sukses bahagia.